Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia. Latar belakang Pergerakan Nasional Indonesia tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang ada di Asia, seperti kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1901 sampai 1905, yang mendekatkan pendidikan rakyat, terbitnya surat kabar sebagai media komunikasi, serta adanya paham baru yang masuk ke Indonesia yang mempercepat tumbuh dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia. Selanjutnya ada juga beberapa yang melatar belakangi Pergerakan Nasional Indonesia. Antara lain, yang pertama ada pengaruh pendidikan. Jadi adanya trilogi Van Deventer khususnya dalam bidang edukasi ternyata membawa pengaruh lahirnya sekolah bagi rakyat Indonesia. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mulai membuka akses pendidikan untuk pribumi. Meskipun terbatas, pendidikan modern ini menciptakan lapisan intelektual baru yang mulai menyadari ketidakadilan kolonial dan terinspirasi oleh gagasan-gagasan tentang kemerdekaan dan nasionalisme. Selanjutnya ada diskriminasi. Jadi diskriminasi ini tuh perbedaan perlakuan yang dijalankan oleh penjajah terhadap rakyat yang membuat status sosial rakyat semakin terpuruk. Jadi rakyat pribumi ditempatkan pada golongan terbawah, sedangkan penjajah ditempatkan di golongan atas. Selanjutnya yang terakhir ini ada pengaruh paham baru. Jadi pengaruh dari paham baru inilah yang dapat membuka pola pikir rakyat untuk menggunakan kemampuan melawan ketidakadilan dan perampasan hak atas bangsa sehingga ada kebangkitan yang melawan menindas penjajahan untuk mewujudkan hidup yang merdeka. Tadi saya sudah menjelaskan munculnya Pergerakan Nasional Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Jadi ada 8 organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama itu ada Budi Utomo. Era kebangkitan nasional itu ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Dr. Sutomo Soeradji dan Gunawan Mangunkusumo yang merupakan mahasiswa Stovia atau sekolah kedokteran di Jawa. Sedangkan perintis dari Budi Utomo sendiri ini adalah Dr. Wahidin. Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mendirikan studi funds atau dana pelajar guna membiayai pelajar yang tidak mampu. Yang kedua ada Sarekat Islam. Pada tahun 1911 di Laweyan Solo telah berdiri organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI dengan diketuai oleh Saman Hudi. Latar belakang berdirinya SDI ini karena ingin menyaingi perdagangan Cina. Jadi tujuan utama untuk menyaingi perdagangan Cina ini pada akhirnya selain memajukan perdagangan SDI juga ingin memajukan agama Islam. Oleh karena itu, atas anjuran HOS Cokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam atau SI pada tahun 1912. Yang ketiga ada Indische Partij. Indische Partij ini atau disebut IP didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangkai yaitu Dewes Dekker atau disebut Danu Trija Setiabudi, yang kedua Cipto Mangunkusumo, yang ketiga Soewardi Soejaningrat atau disebut juga Ki Hajar Dewantara. Tujuan didirikannya partai politik ini untuk mempersatukan Hindia Belanda sebagai persiapan Hindia merdeka. Jadi tujuan ini disebarluaskan melalui surat kabar The Express. Selanjutnya yang keempat ada Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan seorang ulama besar yang terpengaruh gerakan Wahabi. Jadi tujuan didirikannya Muhammadiyah ini adalah memajukan pengajaran Islam, mengembangkan pengetahuan Islam dan cara hidup menurut peraturan Islam untuk membantu dan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Islam. Yang kelima ini ada Partai Komunitas Indonesia. Jadi Partai Komunitas ini didirikan pada tanggal 4 Mei 1914. Yang keenam, Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan nasional yang didirikan Soejarningrat atau Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 1922. Lembaga ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya yang ketujuh
Partai Nasional Indonesia atau disebut juga dengan PNI. Jadi PNI ini berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dan didirikan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, M.R. Sartono, M.R. Sunario, M.R. Budianto, dan yang terakhir ada Dr. Sanusi dengan tujuan utama yaitu kemerdekaan Indonesia. Jadi tujuan ini tuh hendak dicapai atas asas percaya pada diri sendiri. Selanjutnya yang ke-8 atau yang terakhir, ini ada gerakan wanita. Jadi pelopor gerakan wanita ini tuh adalah R.A. Kartini atau putri dari Bupati Jepara Aryo Sasrodiningrat. Jadi Kartini ini tuh memiliki cita-cita mengangkat derajat wanita melalui pendidikan dan pengajaran. Untuk merealisasikan keinginan itu, Kartini mengadakan kontak lewat surat dengan wanita barat dan juga wanita di Nusantara. Sekian penjelasan kelompok 6 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.